itu paling jauh lebih tinggi kerugiannya daripada kerugian materi. Ini kehilangan PNBP tidak masuk, pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri di bawah, penyakit dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada kepolisian, TNI, polisi militer, Pak Dandim, Kapolres, karantina, bea cukai, semua teman-teman. Ini adalah hasil lapor Pak Amran. Kami dapatkan malam langsung kami telepon PM dengan Pak Dandim. Kami telepon langsung Pak Dandim, PM, tolong ada barang masuk ilegal. Dan ini harus kita tindak tegas. Siapapun nggak boleh ada di sisa, bongkar sampai akar-akarnya. Tahu nggak kenapa kami peduli? Ini membawa penyakit. Surabaya dia bawa penyakit juga, bakteri. Ini bisa pindah, jamur dan seterusnya. Dan itu tidak ada di Indonesia. Pernah kita kena musibah PMK, masih ingat 2022 tahu, mungkin publik tidak tahu dampaknya. Dari populasi yang saya tinggalkan waktu saya menteri itu 17 juta populasi sapi. Begitu PMK kelihatan kecil terjadi, satu tempat, dua tempat, akhirnya menyebar seluruh Indonesia tidak terkendali. Kehilangan populasi kita 6 juta ekor lebih. Kali 20 juta saja, itu 6 juta lebih, 6,7, 6,5, itu 135 triliun kehilangan Indonesia. Ini bisa pindah ke tanaman. Nah ini kalau tak pindah ke tanaman padi gimana? Kita sudah swasembada. Ini pindah ke tanaman bawang kita. Itu kerugian besar. Kalau kelihatan materinya kecil, tapi dia membawa penyakit. Ini paling berbahaya untuk negara kita. Kita ada pengalaman PMK, pernah terjadi, aku buka aja. Pernah terjadi dulu ada PMK masuk di Bogor, itu kena ada 9 ekor sapi. Saya bilang pasti ini kiriman. Kami bakar dengan kandangnya, kemudian gantikan sapinya. Dan itu 3 kali. Kami bakar cepat, antisipasi alhamdulillah tidak menjalan. Lah, 2022 ini terjadi. 1 tahun 6 juta sapi hilang, kehilangan petani. Bisa nggak bayangkan kalau 135 triliun hilang di petani-petani kita. Dengan ulah seperti ini, kelihatan cuma 6 truk. Kalau dia bawa penyakit, itu paling jauh lebih tinggi kerugiannya daripada kerugian materi. Ini kehilangan PNBP tidak masuk, pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri di bawah, penyakit dan seterusnya. Nah ini harus kami minta PM dampingnya, kemudian Pak Kapolres diusut, dibongkar sampai akar-akarnya. Ini harus dikasih efek jerah. Ini kan berarti sekongkol semua, mobil ini sudah siap semua. Baru tidak ada surat-surat. Ini harus dibongkar. Gak boleh ada ampun. Ini terus sudah terbiasa. Dia tidak memikirkan, tahu nggak petani kita berapa? 160 juta. 160 juta. Peternak kita ayam dengan sapi itu 4 juta, 5 juta orang. Masa mau korbankan 100 juta orang hanya beberapa oknum? 10 orang, 20 orang. Ini yang tidak benar. Ada juga nanti beras masuk, gula masuk. Ini kita bongkar semua. Tunggu aja 1 minggu, 2 minggu ke depan. Aku bongkar semua. Jadi ini belum diketahui ya Pak, diselundupkan dari mana? Ini diusut. Yang jelas tidak punya surat. Dan diusut. Ya. Jadi totalnya ada berapa? Ton, Ada Pak? 6.000 lebih apa namanya? Karung. Karung. 6172 karung. Totalnya ada berapa ton gitu Pak maksudnya? 123 ton. Jadi bukan tonnya ya kalau pertanian. Oh. 1 ton dengan 1000 ton sama. Kalau bawa penyakit. Paham maksudku? Iya, siap. Kalau beras 1 liter 1 juta
liter sama, 1 kilo dengan 1 juta kilo sama, 1 juta ton. Ngerti maksudnya? Iya. Karena kita tidak boleh impor. Kalau petani tahu ada impor beras 1 ton, yang impornya kata-kata impor, itu yang kena dampak 29 juta petani beras, dengan keluarganya 115 juta. Clear kan? Dampak psikologi. Petani demotivasi berhenti tani, ya impor lagi berikutnya. Ini harus dijaga ketat, beras dijaga ketat, gula dijaga ketat, bawang dijaga ketat. Kalau kita setengah mati berproduksi, ada yang bermain-main, ya korbannya 100 juta petani. Nah ini mungkin tidak paham bahwa kelakuanku ini dampaknya besar. Mungkin tidak paham. Ini sejauh ini udah berapa banyak laporan Pak masuk ke kanal Banyak sekali. lapor keamanan Pak? Banyak sekali. Setebal gini laporan. Tadi pagi, ya, setebal gini. Aku belum baca semua. Itu mayoritas kasus penyelundupan atau? Penyelundupan ada yang jual mesin, jual pupuk, ada pupuk ilegal macam-macam. Mayoritas Tapi kita tindak lanjut. mayoritas yang diselundupkan apa Pak? Untuk sementara ini yang banyak adalah beras, ada macam-macam. Ada minyak goreng, heran. Kita produsen terbesar dunia. Pak, untuk Tapi yang beras kan sudah swasembada. Beras kita melimpah, masa ada selundup masuk. Ini oknum yang terlibat tuh siapa saja Pak masuk ke dalam? Oh, kasus? penyidik nanti yang tentukan. Total kerugiannya berapa Pak untuk kasus yang ini Pak? Nanti kita hitung. Tetapi kalau ini bakterinya menyebar, tadi contoh PMK masuk ke Indonesia. Bayangkan PMK kita rawat Indonesia 100 tahun. 100 tahun kita jaga ini PMK tidak boleh masuk. Tiba-tiba jebol masuk. Ini belum pulih. Biasanya butuh waktu puluhan tahun kita pulihkan. Daya rusaknya itu orang. Mungkin bawa 1 ekor 2 ekor selundupkan sapi atau daging 1 ton 2 ton. Tetapi daya rusaknya 6.700.000 ekor sapi mati. Kerugian petani, bukan negara nih. Bayangkan petani kalau 1 ekor itu kerugian petani 150 triliun, 50 triliun, 135 triliun. Kita hitung tadi. Nah, bayangkan nggak petani kalau punya 2 ekor, 3 ekor, tiba-tiba harapan itu untuk sekolah anaknya tiba-tiba mati, dan itu kur. Apa tidak macet kur? Kurnya tidak macet. Ya. Jadi jangan melihat ini, tapi lihat dampaknya terjadi ke depan dan pernah terjadi. Nggak ada yang bisa tangani. Kita kejar-kejaran, berapa vaksin kita kirim, berapa ribu ton, berapa, belum vaksin ya. Vaksin itu triliunan kita keluarin karena kelakuan ini orang. Orang tidak bertanggung jawab. Kronologinya seperti apa sih Pak? Dari awal Jadi laporan pertama, diterima? kami itu libur, hari libur. Kami langsung terima masuk telepon, Pak ini mendesak sudah mau berangkat. Kemana? Semarang. Aku pikir ini orang main-main. Tiba-tiba aku coba, gak apa-apa lah, kalau salah alhamdulillah. Tapi kalau benar, kayak sekarang, pertama saya telepon Bapak ya, Pak Sugiarto, jam berapa pagi? Jam 5. Sore atau pagi? Subuh aku telepon, karena jangan sampai lolos, karena bila pagi mendarat. Aku telepon, Pak, tolong dijaga ketat, ini ada mau masuk. Terus yang kedua ditelepon Pak Dandim. Pak Dandim, ini Pak Priyo, terima kasih. 5.20 aku telepon, Pak ada yang mau masuk. Kemudian Pak Kapolres, mana Pak Kapolres? Pak Kapolres aku telepon, ini ada mau masuk. Jadi kita harus kolaborasi. Kan kami sudah umumkan di depan Bapak Presiden bahwa kami tidak bisa kerja sendirian. Terima kasih pada Jaksaku, terima kasih pada Panglima TNI, terima kasih pada Kapolri. Kami tidak bisa kerja sendiri. Saya bisa kerja nggak mungkin. Cuma lapor masuk, langsung aku telepon. Ternyata betul. Ini jam berapa tibanya, Pak? 12. Jam 12. Jadi 6 jam kemudian langsung kami dilapori, betul Pak. Ini bagus juga lapor Pak Amran ini. Tapi masih setebal gini sekarang laporannya. Banyak penyelundupan, banyak sektor pertanian ya. Aku tidak tangani yang lain.
ini yang bawang ini rencananya didistribusikan kemana Pak? Musnahkan. Enggak Pak, sebelum diketahui musnahkan. terbongkar. Musnahkan nanti. Nggak ada distribusi, nggak ada lelang-lelang. Dimusnahkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.